Hey everyone, welcome back di videonya Elizabeth Shalom. Bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kalian masih semangat untuk menjalani minggu ini ke depan. Oh ya, di video kali ini aku bakal membahas hal-hal unik yang ada di Malaysia. Dan hal-hal unik ini adalah hal-hal atau pengalaman pribadi aku selama di sini. Dan mungkin itu adalah hal yang belum pernah aku jumpai selama di Indonesia, ataupun hal yang pernah aku jumpai tapi jarang juga. So, let's get to the list. Yang pertama adalah uang. Di sini tuh ada dua jenis uang. Sama seperti di Indonesia, ada uang kertas dan juga uang logam. Tapi yang uniknya adalah uang kertas. Uang kertasnya di sini sebagian terbuat dari kayak bahan plastik gitu. Itu adalah pecahan RM1 dan RM5. Tapi uang-uang selanjutnya misalnya kayak harga RM10 atau RM20, RM50, bahkan RM100, bahannya sama saja seperti bahan kertas yang ada pada uang umumnya. Dan ini aku punya sampel dari uang RM1. Nah, dia ini mengkilap ya kan. Jadi ini memang bahannya kayak dari plastik gitu, bukan dari kertas. Dan juga uang Singapura juga sebagian memang kayak gitu juga. Ini kebetulan ada uang $2. Nah, dia mengkilap juga ya kan. Nah, soalnya ini beda sama uang kayak punya kita Indonesia ini. Dia itu dari kertas gitu loh, dari kertas. Jadi kayak misalnya keuntungan daripada uang plastik ini adalah misalnya kalau dia basah, dia nggak mudah robek. Dan juga misalnya bisa langsung kita keringkan dengan dilap atau pakai tisu gitu loh, langsung kering kayak gitu. And the second thing is sepeda motor. Hal yang pertama saat aku datang ke sini, turun dari bandara dan sampai pokoknya di sini, itu aku lihat sepeda motor itu punya keranjang. Keranjangnya dia sih di depan, bukan kayak sepeda, memang di depan, tapi bukan kayak sepeda gitu. Tapi dia di depan tempat duduknya, pas di apanya. Gitu loh. Jadi ini adalah hal unik yang aku temui selama di sini. First time kali aku datang ke sini, ya kan? Dan aku pun sangat wow kayak gitu. But fun fact-nya adalah keranjang ini nggak ditemuin pada motor kayak motor ninja atau motor yang besar yang gede-gede gitu, nggak ada keranjang kayak gitu. Cuman di motor-motor biasa kayak apa ya, motor metik kayak gitu. Dan keranjang ini digunakan untuk membawa keperluan-keperluan, misalnya kayak belanja dari pasar, bawa sayur atau apa segala macam. Pokoknya dibuat untuk tampungan kayak gitu deh. Pokoknya yang pasti dibuat untuk ada tujuannya, seperti itu ya kan. Karena nggak ada satupun hal yang diciptakan tanpa tujuan. Seperti kamu dan aku, kita ini memiliki tujuan, seperti itu guys. And the third thing is closet jongkok flush. Di sini tuh kloset yang paling aku suka itu yaitu jongkok ya kan, sebagaimana besar orang Asia kayak gitu. Memang ada banyak juga sih yang pakai kloset untuk duduk seperti itu, tapi di sini uniknya kloset jongkok yang pakai flush itu memang itu yang dipakai di sini lebih banyak gitu loh. Misalnya kan di Indonesia juga udah ada yang kloset flush ini jongkok gitu, tapi kayaknya masih jarang kayak gitu. Soalnya di kampung aku sendiri atau rumah kami sendiri juga pakai kloset jongkok doang. Jadi siramnya itu secara manual gitu loh. Kalau misalnya yang pakai flash itu kan tinggal tekan buttonnya, ataupun ada yang model lain kayak ditarik gitu. Jadi tinggal kayak gitu dibersihkan secara sendiri seperti itu guys. Dan hal selanjutnya adalah depot air. Kalau di Indonesia itu kan misalnya depot air itu kayak tukang galon kayak gitu. Itu kan pakai tukang, ada antar jemputnya gitu loh. Kalau di sini tuh depot galon itu tersedia di berbagai tempat dibikin kayak gitu. Jadi kita sendiri yang tinggal melakukan pengisi ulangan terhadap air. Misalnya nih mesinnya itu kecil aja sih sebenarnya, cuman ada 2 lubang gitu loh kan. Terus kita masukkan uang 20 sen misalnya. 20 sen itu berjumlah 1 liter air seperti itu. Jadi kita tinggal bawa tempat dari rumah, tempat minum kita gitu, terus kita isi, dimasukkan koinnya, baru ditekan tombolnya, lalu terisi seperti itu. Jadi misalnya kalau mau ngambil air itu mudah banget ya kan. Jadi misalnya ini 10 sen untuk 1,5 liter air, terus dimasukin koinnya dari sini, dipencet tombolnya, habis itu ditampung di sini. Terus ada juga yang bentuknya kayak gini besar.
dan ada yang kayak gini. Karena mesin ini bisa kita jumpai di berbagai tempat, di depan warung ataupun di depan laundry bar ataupun misalnya di berbagai tempat lainnya seperti itu yang mendukung mesin itu dibuat seperti itu loh. Next ada laundry bar. Di sini juga laundry barnya itu self service atau layan sendiri seperti itu. Kalau di Indonesia kan itu kalau laundry itu kebanyakan misalnya pakai tukang gitu kan, ada satu service yang melayani seperti itu. Kalau di sini memang kita melayani diri kita sendiri gitu, jadi tinggal beli tokennya itu nanti pakai uang, terus misalnya 1 ringgit itu ada 1 koin seperti itu nanti, terus nanti tinggal lihat aja berapa jumlah koin yang dibutuhkan per kilonya seperti itu, jadi tinggal dimasukkan ke dalam mesin itu dan ya bekerja seperti itulah. Jadi misalnya di sini tuh laundry barnya juga bisa kita temukan di berbagai tempat seperti itu karena memang udah disediakan gitu loh. Tapi memang aku sendiri belum pernah laundry ke mesinnya itu gitu. Paling nyuci nyuci kain sendiri di rumah, nyuci baju sendiri di rumah gitu loh. Ya kan? Kan Sabit anak yang rajin gitu loh. Ya, jadi kayak gitu. Bukannya jadi orang malas sih kalau nyuci di laundry gitu. And next adalah vending machine kayak gitu. Jadi di sini tuh banyak banget vending machine, mau itu di depan kantin, di depan tempat kita bekerja ataupun di jalan kayak gitu. Jadi mulai dari berbagai macam jenisnya vending machine ini isinya maksud aku kayak misalnya makanan dan minuman ringan ataupun tentang kopi-kopian, teh, susu ataupun yang lainnya. Memang di sini tuh paling banyak. Emang sih di Indonesia itu ada juga, tapi yang aku temuin itu nggak sebanyak yang seperti di sini. And next ada transportasi. Di sini tuh nggak ada yang namanya beca, ojek ataupun angkot. Kayak di kampung aku itu ada 04, 01, 02 kayak gitu. Tapi 03-nya nggak tahu kemana. Iya, di sini paling umumnya itu adalah Grab kayak gitu. Walaupun misalnya ada KTM yaitu kereta api listrik kayak gitu dan juga bus gitu, tapi misalnya kan kalau bus sama KTM itu dia mempunyai station ataupun loket kayak gitu. Kalau misalnya Grab kan kita bisa langsung capai ke tujuan yang paling detail gitu sampai ke rumah kita gitu. Kalau misalnya aku sih paling suka naik KTM kayak gitu. Soalnya dia murah dan juga ya asik lah kalau duduk misalnya dalam KTM gitu sambil baca-baca buku ataupun main handphone gitu. Cuman ya itu tadi kekurangannya, memang nggak bisa sampai ke tempat tujuan langsung kayak gitu, harus sambung lagi naik Grab atau naik bus kayak gitu. Dan ya aku rasa juga transportasinya di sini agak sama juga sama di Indonesia gitu, cuman memang nggak ada Gojek kayak gitu, cuman ada Grab. And next ada peraturan lalu lintas. Kalau di sini tuh peraturan lalu lintasnya memang udah bagus. Di Indonesia juga memang udah bagus. Cuma di sini kayak masyarakatnya itu lebih patuh, lebih nurut sama apa yang udah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Bahkan paling uniknya di sini adalah misalnya suara klakson itu nggak pernah kedengaran kayak gitu. Jarang banget aku temui di sini selama 4 tahun menjelangi 5 tahun ini suara klakson itu dibunyikan. Paling cuman kayak kalau ada keadaan-keadaan apa ya, yang mungkin nggak sengaja atau tiba-tiba gitu ada yang nikung kayak gitu kan. Memang di sini juga ada yang nikung tapi itu jarang, jarang banget terjadi kayak gitu. Dan juga itu paling uniknya eh di sini tuh kalau misalnya lagi antri antri lampu lampu merah kayak gitu, itu pasti jarak setiap kendaraan itu 1 meter kayak gitu, pasti teratur banget 1 meter, nggak pernah ada yang nyempil sebelah kiri nyempil sebelah kanan, no, yang aku temuin lah selama ini. Kayak misalnya kan karena kalau aku kan kayak ke Medan itu takut banget kalau mau nyebrang itu pun mesti kayak mana ya, ekstra hati-hati kayak gitu. Kalau di sini aman-aman aja, kalau selagi lampu merah ya boleh nyebrang kayak gitu, nggak ada yang bakalan nikung-nikung ataupun yang bakalan ngegas-ngegas seperti itu. Cuman di sini itu kayak penggunaan lampu seng itu jarang kali kayak gitu loh. Misalnya kita kalau pejalan kaki ataupun perkendaraan yang lain, kita nggak tahu misalnya kalau ada simpang kan gitu, kita nggak tahu misalnya dia mau nyebrang mau belok ke kanan atau ke kiri misalnya atau terus lurus gitu. Kalau misalnya dia nggak pasangin lampu sengnya kayak gitu. Jadi sering salah paham gitu loh. And the last I know is
stop kontak. Jadi di sini tuh misalnya stop kontaknya itu kan kayak di Indonesia misalnya tuh ada 2 lubang. Kalau di sini tuh misalnya pakai tiga lubang kayak gitu. Emang sih setiap negara itu berbeda-beda stop kontaknya. Jadi ya wajar aja memang kalau misalnya stop kontak ini adalah hal yang unik bagi aku sendiri. Ini kayak ini misalnya. Nah, dia ada 3 kan. Jadi stop kontaknya juga ada 3 lubang. Ini dia contohnya. Seperti contoh lain misalnya ini ada stop kontak dari kayak baterai kameraku itu dari Kanada kan. Jadi stop kontaknya cuma 2 kayak gini. Dia pun 2 tapi gepeng-gepeng gini. Jadi kalau ini masuk ke Malaysia harus butuh ini alat untuk apa ya? Stop kontak changer atau apa ya? Alat untuk mengubah kayak gitulah biar bisa masuk. Jadi cara kerjanya tinggal dimasukin ini. Terus kita colok sama itu stop kontak kita gitu. Jadi dia nanti baterainya bakalan charger di sini. Nah, ininya aja juga udah beda portnya ini. Jadi ya kayak gitu. Dan that's all about this video guys. Dan kalau ada hal-hal unik yang belum aku bahas di video ini, kalau kalian tahu bisa juga komen di bawah seperti itu. Jadi semoga video yang aku bahas kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.